wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Saya memang sengaja menggunakan selamat pagi, lebih tepatnya semangat pagi. Ini semangatnya Pak Dirjen, yang selalu kita hormati dan kita banggakan, Prof. Nizam, ya, selaku PLT Direktur Jenderal Dikti-Ristek Kemendikbud Ristek. Kemudian juga yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Iwan Taruna, ya, selaku Rektor Untas Jember, para Wakil Rektor Untas Jember, kemudian juga Bapak Ibu dari Kemendikbud Ristek, yang juga saya hormati. Di sini ada Direktur Eksekutif PMU ASDB Pak Seno, ya. Kemudian juga Direktur Eksekutif PIU ya ASDB Pak Hones. Kemudian juga yang hadir secara luring juga ada Ketua SPI ya Untas Jember, Ibu Dr. Ika Barokah. Kemudian juga Kepala Biro 1, 2, dan 3 ya, yang hadir secara daring ada Ketua LP2M Untas Jember beserta para sekretaris, kemudian Ketua LP3M Untas Jember beserta juga para sekretaris, Bapak Ibu Dekan Fakultas di lingkungan Untas Jember, para wakil dekan ya fakultas dan juga wakil direktur pasca sarjana di lingkungan Untas Jember. Kemudian juga kami ikut mengundang para koordinator program studi. Ini ujung tombaknya implementasi program MBKM ya Pak Dirjen ya di lingkungan Untas Jember. Kemudian juga tentunya kami juga punya tim MBKM ya yang juga hadir secara daring, ketua dan semua anggotanya, serta para kolega, bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Untas Jember ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa menghadiri kuliah umum dengan narasumber utama yang luar biasa Bapak Dirjen kita ya Prof. Nizam. Dan ini sebuah kehormatan bagi kita Pak di Untas Jember ya, dan tamu istimewa lah di hari pertama bulan istimewa kita, karena bulan November ini bulan Dias kita yang ke-57 ya, untuk memberikan kuliah umum. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan dulu Pak Dirjen untuk bergabung ya. Enggak Pak Dirjen. Kasih. Oke, baik. Ini Pak Dirjen sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, biasanya MBKM ini kita selalu memanjakan mahasiswa Pak Dirjen gitu ya. Haknya diberikan, difasilitasi gitu ya. Tetapi dosennya ini yang kalang kabut, kira-kira seperti itu gitu. Sehingga kami ingin share dari Pak Dirjen agar dosen di Untas Jember itu juga saat ini sangat berperan dan luar biasa dosen-dosen di Untas Jember ini gitu. Memang ada, tetapi alhamdulillah bisa kita selesaikan secara bersama, mulai dari level pimpinan universitas, fakultas sampai ke level prodi gitu. Nah, setidaknya kami ingin dosen itu juga berperan, terutama di BKD yang PO baru ya 2021, kemudian juga tentunya juga untuk PAK teman-teman dosen kita gitu, dan serta yang lebih penting lagi di kontribusi pada IKU ya, khususnya 357 ya, saya masih ini hafal ya. Jadi peran dosen misalnya di luar kampus, kemudian juga hasilnya direkognisi secara internasional gitu, juga di pembelajarannya menggunakan case method dan tim project based learning gitu. Oke, agar tidak berlama-lama, mari kita simak bersama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Profesor Nizam ya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek Kemdikbud. Saya persilahkan Pak.
Terima kasih Pak WR, Pak Rektor, Pak WR, Bapak Ibu Dekan, juga Bapak Ibu Wakil Rektor, serta rekan-rekan sivitas akademika Universitas Jember yang saya banggakan dan muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi secara hybrid, daring dan luring pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa berkunjung ke Universitas Jember setelah cukup lama Pak. Belum cocok waktunya dan baru kali ini berkesempatan untuk bisa hadir di Universitas Jember dalam acara yang juga sangat membahagiakan kita semua, selesainya bangunan fisik 14 gedung yang megah di Universitas Jember. Semoga gedung-gedung ini nanti akan jadi raga bagi ruh isinya, yaitu karya dari rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Itu PR bagi teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai investasi 350 miliar itu tidak optimal kemanfaatannya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka semuanya sudah hafal, program-programnya sudah tahu bagaimana implementasinya, apa sebab kita melakukan itu, dan tadi ditanyakan Pak WR bagaimana dengan dosennya. Kampus Merdeka pada dasarnya adalah memerdekakan dosen juga, karena sekarang beban mengajarnya jadi berkurang, tapi beralih menjadi tugas yang lebih mulia lagi, yaitu mengantar anak-anak kita, adik-adik mahasiswa, untuk menemukan masa depannya. Rekan-rekan dosen akan membimbing adik-adik mahasiswa yang mengikuti program-program MBKM untuk belajar bersama adik-adik mahasiswa dari kampus kehidupan, dari industri, dari mitra-mitra riset, dari masyarakat, dari organisasi-organisasi internasional, bahkan termasuk adik-adik mahasiswa yang mengikuti program International Student Mobility, Indonesia International Student Mobility Award, IESMA, 1.000 mahasiswa yang kita kirim ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, ke Australia. Ini adalah peluang baik bagi para dosen untuk engage dengan mitra di luar negeri, karena rekan-rekan dosen akan membimbing juga adik-adik mahasiswa itu kan tugasnya, salah satunya. Nah, ketika membimbing itu saatnya untuk berkomunikasi dengan mitra dari industri, untuk mengagendakan riset bersama, mengenalkan karya-karya riset teman-teman sekalian, atau menanyakan apa yang dibutuhkan oleh industri, termasuk dari mitra internasional tadi. Jadi kalau ada adik-adik sekarang ini ada yang di paling tidak ada di 31 negara, ini peluang sangat bagus untuk engage dengan para dosen dari 31 negara tersebut di 71 perguruan tinggi. Dan insya Allah semester depan, tahun depan, akan kita perbanyak lagi, dan juga kampus-kampusnya akan kita tingkatkan lebih luas lagi. Selain tadi beban mengajar berkurang karena kelasnya sekarang tinggal separuh mungkin ikut MBKM, atau bahkan mungkin kelasnya jadi tidak ada mahasiswanya karena mahasiswanya semuanya ikut MBKM, itu sangat bagus karena teman-teman jadi punya waktu yang lebih untuk memanfaatkan MBKM juga untuk riset. Karena salah satu kegiatan MBKM kan adik-adik mahasiswa bisa full time riset. Selama dosen itu melakukan penelitian, kalau kita tanya kan dosen itu tidak mungkin melakukan sendiri full di laboratorium, menyiapkan preparat, mengamati, melakukan uji, mengumpulkan data, mengolah data itu kan asisten. Tangan-tangan kita itu asisten, dosen dengan idenya, dengan kerangka penelitiannya, kemampuan analisanya, tapi yang melakukan pasti adalah asisten. Nah, sekarang adik-adik ini bisa full time di lab, nge-lab betul pagi sampai malam seperti mahasiswa S3 dengan mendapatkan 20 SKS. Jadi dia akan serius betul meneliti, tentu di bawah bimbingan dosen. Demikian pula dosen yang passionnya itu melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat. Sekarang punya tangan, adik-adik mahasiswa bisa digerakkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat secara all out, full time, mengatasi stunting, mengatasi kekurangan gizi, mengatasi nilai
pertanian yang rendah sekali karena rantai pasok yang tidak sehat. Itu semua bisa dikeroyok oleh adik-adik mahasiswa di bawah bimbingan dosennya. Jadi mengaktualisasikan betul ilmu ke lapangan, ilmu yang amaliyah. Itu mimpi kita bersama, bahwa ilmu itu tidak berhenti di ruang kelas, tapi amaliyah, bergerak, menggerakkan masyarakat dan membangun kemajuan kita dalam industri, dalam pertanian, dalam ekonomi, dalam kesehatan masyarakat luas. Dan teman-teman mendapatkan KUM karena membimbing seorang mahasiswa. Di program MBKM full time itu sama dengan membimbing tugas akhir. Karena memang bebannya setara dengan membimbing tugas akhir. Intensitas asesmennya juga dosen ikut melakukan asesmen. Kemudian tadi kalau teman-teman dosen ini melihat manfaat positif dari MBKM ini bisa jadi platform untuk publikasi. Jadi mahasiswa meneliti full time. Seorang dosen punya tangan sekarang, 5 orang mahasiswa meneliti full di lapangan, meneliti full di laboratorium, meneliti full dalam bentuk operational research, dalam bentuk grounded research. Jadi bagi teman-teman sosial ini kesempatan sangat luar biasa. Nanti itu pasti bisa menjadi paper yang publishable karena betul-betul penelitiannya data primer yang dikumpulkan betul oleh mahasiswa, tidak hanya dengan angket tapi dengan survei wawancara yang penuh, bahkan ikut tinggal di rumah masyarakat. Ini kesempatan sangat luar biasa, tidak pernah kita punya kesempatan semacam ini. Karena akan sangat mahal ketika itu kita lakukan dengan pola-pola lama. Kita harus hire researcher, hire numerator dan sebagainya. Nah, sekarang dengan MBKM itu rekan-rekan akan punya tangan untuk buat karya-karya yang sangat-sangat potensial, mempunyai impact yang tinggi dalam publikasinya. Nah, demikian pula perkawinan antara kampus dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat ini melalui pendanaan matching fund Kedereka. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform Kedereka misalnya untuk mengatasi misalnya masalah rantai pasok pertanian kita lah. Gimana sih petani itu kok nilai ekonomi pertanian itu rendah yang diterima oleh petani. Ini bisa grounded survei dengan pendanaan Kedereka, misalnya nanti bermitra dengan BUMDes, bermitra dengan Pemda, atau bermitra dengan NGO, atau bermitra dengan industri. Untuk melakukan itu secara full sampai ketemu solusinya, itu win-win-win solution. Bagi dosen itu satu karya, bagi mahasiswa itu satu pengalaman dan bekal untuk menemukan masa depan. Bagi masyarakat itu satu manfaat yang selama ini dirindukan oleh masyarakat. Masyarakat itu merindukan kampus itu jadi mata air yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Siapa lagi yang akan menyelesaikan masalah mereka kalau bukan kita? Innovation driven economy, knowledge based economy itu selama ini masih menjadi jargon. Implementasi yaitu kampus merdeka itu. Teman-teman terjun langsung pada apa yang dihadapi oleh masyarakat, merumuskan itu menjadi agenda-agenda riset di laboratorium, di perpustakaan, di pembelajaran kita. Itulah kampus merdeka. Kita dorong dosen-dosen untuk keluar dari kampus, kita dorong adik-adik mahasiswa untuk keluar dari kampus untuk kawin dengan kampus kehidupan. Kita bawa kampus kehidupan ke dalam kampus, ke dalam agenda-agenda riset kita, ke dalam pembelajaran kita, dan kita bawa solusi-solusi dari kampus itu ke masyarakat. Itulah knowledge based economy. Pengetahuan dari kampus itu mengalir ke masyarakat, problem-problem di masyarakat itu mengalir, menghulu ke kampus sebagai agenda-agenda penelitian dan menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran kita. Case-based, project-based learning itu. Kita bawa permasalahan apa sih yang terjadi sebetulnya di pertanian ini. Kenapa setiap panen itu selalu harga jatuh, habis ketika nanti masa paceklik harga jadi tinggi sekali dan petani juga kembali menjadi korban. Kenapa para peternak ayam itu selalu mendapatkan nilai tambah yang paling kecil dari seluruh rantai ekonomi peternakan kita. Itu semua kemudian menjadi solusi, menjadi
publikasi, menjadi paten, dan yang paling penting menjadi solusi bagi pembangunan masyarakat luas. Kemudian dalam 8 IKU itu kan juga semuanya itu sebenarnya mengarah pada dua hal. Yang pertama adalah menjadikan kampus itu dinamis sehingga tidak mandek, tidak jumut, tidak kemudian menjadi seperti genangan yang hanya tempat nyamuk bertelur, tapi menjadi yang mengalir, ada dinamika sehingga mahasiswa itu bahagia di dalam kampus, dosen bahagia di dalam kampus, berinteraksi dalam dengan problem-problem yang konkret, tidak hanya textbook. Dan yang kedua, menjadikan kampus itu semakin relevan. Output dari perguruan tinggi, baik dalam bentuk mahasiswa maupun dalam bentuk karya, itu relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Saat ini kita semua menyadari, disrupsi teknologi itu sedemikian dahsyatnya. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau kemudian kita tetap melakukan business as usual, pasti yang terjadi adalah broken link, mata rantai yang putus. Kampus jalan ke kiri, dunia kerja berjalan ke kanan. Saya selalu mengatakan dunia kampus itu selalu tertinggal dari dunia kerja paling kurang 5 tahun, kenyataannya paling kurang 10 tahun. Kenapa saya bisa mengatakan itu secara yakin? Kita bisa melihat contoh paling konkret ya, kita melakukan revisi kurikulum kapan? 5 tahun sekali. Apa yang kita lakukan ketika melakukan revisi kurikulum? Kita kumpulkan industri, kita kumpulkan user, kita kumpulkan pengguna lulusan kita tanyakan alumni kita tanya umpan baliknya. Apa kekurangan alumni-alumni kita? Ilmu-ilmu apa yang lebih dan apa yang kurang? Kita dapatkan semua umpan balik. Oh, soft skill-nya kurang ini, hard skill-nya kurang itu. Sekarang teknologi sudah berkembang ke sana. Oke, itu kemudian kita kemas ke dalam kurikulum berdasarkan kondisi hari ini. Kondisi dunia kerja hari ini berdasarkan lulusan kita 5 tahun terakhir yang lalu. Artinya hasil pendidikan 10 tahun yang lalu. Itu kita pakai untuk mendesain kurikulum untuk 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang, anak-anak kita lulus itu, dunianya sudah berubah total. Siapa yang mengira hari ini 5 tahun yang lalu bahwa kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis, super spesialis bahkan jam 1 malam, tanpa harus pergi ke ICU. Harus pergi dibawa ambulans ke rumah sakit. Melalui telemedicine kita bisa jam 1 malam kontak dokter spesialis, konsultasi, obatnya pun diantar ke rumah dalam waktu 10 menit. Tidak pernah terbayang. Saat ini mungkin kita masih berhubungan dengan dokter spesialis beneran. 5 tahun yang akan datang, mungkin di sana itu hanya chatbot yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Karena diagnosa itu kan sangat-sangat pasti, ya, sangat-sangat baku dengan database yang miliaran penduduk bumi ini. Artificial intelligence bisa mendiagnosa lebih akurat bahkan dari dokter spesialis yang berpengalaman puluhan tahun, karena machine learning itu mampu untuk menginferensi sendiri seperti manusia. Kemampuan itu sekarang sudah dimiliki oleh mesin. Bahkan Kurt Russell katakan itu kemampuan artificial intelligence dan komputasi kita akan sama dengan kemampuan manusia. Jadi kita sudah akan terlampaui setelah itu. Yang itu dikenal merupakan satu titik apa istilahnya itu ya titik puncak. Manusia sekarang depan di dunia kerja kita. Jadi kampus selalu akan tertinggal. Ya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kawin silang dengan kampus kehidupan. Jadi kalau saya selalu mengutip Peter Drucker ya, tidak ada seorang pun yang bisa meramal hari esok. Bahkan futurolog tercanggih pun tidak bisa meramal apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang. Itu sudah terbukti berkali-kali. IBM ketika akan beralih ke PC, itu kan CEO-nya mengatakan nggak mungkin, itu nanti yang beli hanya 10 mesin yang akan laku. Ternyata sekarang semua orang pakai PC. Ketika Apple memperkenalkan graphical user interface,
Itu IBM menertawakan, tidak akan laku. Sekarang semua sudah graphical user interface. Ketika televisi pertama ditemukan itu, Presiden Amerika Serikat kalau tidak salah Woodrow Wilson mengatakan gak akan ada orang nonton TV. Karena sambil masak nggak mungkin sambil nonton TV. Radio lah yang akan merajai media kita. Nyatanya sekarang tidak ada satu rumah tangga pun tanpa televisi. Jadi tidak ada seorang pun bisa meramal hari esok. Sehingga kata Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi hari esok adalah dengan menciptakan hari esok. Kampus Merdeka ini kita menciptakan hari esok bersama-sama dengan kampus kehidupan. Kita sedang mengawinkan antara apa yang kita lakukan di dalam kampus, dalam pembelajaran, dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dengan dinamika yang sangat-sangat disruptif yang sedang terjadi di dunia kerja kita. Untuk memastikan lulusan kita itu nanti fit dengan dinamika yang terjadi yang akan mereka masuki ketika lulus. Untuk memastikan bahwa riset kita itu nyambung dengan kebutuhan di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Salah satu yang selalu dipertanyakan, ini mahasiswa elektro kok magang di pertanian, ini apa hubungannya? Gimana ekivalensinya? Ini mahasiswa teknik sipil kok ikut kampus mengajar, apa relevansinya? Gimana ekivalensinya? Tidak perlu kita petakan mata kuliah ke mata kuliah, tapi yang kita harus kembalikan itu pada yang kita kenal dengan capaian pembelajaran, learning outcomes. Learning outcomes nomor 1, kalau desain kurikulumnya benar ya, learning outcomes nomor 1 itu adalah lulusan kita bisa bekerja. Apapun juga prodinya, pasti capaian pembelajaran nomor 1 itu adalah lulusan ini nanti bisa bekerja. Jadi profesional yang nanti akan bisa memasuki dunia kerja dan bisa bekerja sebagai seorang sarjana. Sehingga setiap program MBKM, tinggal kita lihat aja apakah dengan anak-anak itu mengikuti program ini, nanti kebekerjaannya akan meningkat atau sebaliknya. Selama kita meyakini kebekerjaannya akan meningkat, baik dengan memperlebar opportunity lapangan pekerjaannya, atau memperdalam pengalamannya dalam satu bidang profesi. Selama ukurannya adalah capaian pembelajaran lulusan, maka insya Allah program MBKM terutama yang dikurasi secara nasional, itu semuanya orientasinya ke sana. Tinggal nanti MBKM yang dirancang oleh teman-teman sendiri. Jadi tidak selalu harus dipetakan, oh mata kuliah ini dengan komponen ini dari MBKM, mata kuliah ini dengan komponen ini. Tidak perlu. Yang penting adalah kita meyakini dengan MBKM ini mahasiswa kebekerjaannya akan meningkat. Jadi bagaimana cara yang paling mudah? Ya sudah, mahasiswa suruh milih aja mata kuliah mana yang tidak kamu ikuti, coret aja. Nah, sehingga mata kuliah pilihan itu harus banyak. Jadi mata kuliah yang menjadi mata kuliah pilihan itu buatlah yang banyak. Tetapi tidak berarti bahwa kurikulum itu kemudian menjadi obsolete. Oh, kalau gitu nggak usah ada kurikulum dong. Nggak usah ada mata kuliah wajib dong. Sangat salah. Karena dengan dinamika yang sangat tinggi ini, ibarat pohon, rantingnya banyak itu pokoknya harus kuat. Batang pohon utamanya itu harus kuat, akarnya harus menghunjam ke dalam. Sehingga basic ilmu dasarnya harus betul-betul kokoh. Kalau yang engineering, yang pokok itu ya matematika, fisika, kimia, biologi, atau sains-sains dasar itu harus kuat sekali. Prinsip-prinsip keilmuan dasarnya, seorang engineer itu ya problem solving, creative thinking, engineering thinking, design thinking, systemic thinking, itu fondasi itu yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik yang membedakan dia dari sarjana ekonomi, yang mungkin lebih analitik, lebih ke arah conformity dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip keilmuan itulah yang kemudian kita berikan ke kokoh. Ranting cabangnya itu bisa selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Semesta ini adalah tempat belajar bagi mahasiswa dan bagi dosen. Jadi itu tentang MBKM, ekivalensi, dan
spirit semangat dari MBKM ini. Saya ingin menggarisbawahi satu hal, bahwa setiap kemajuan itu membutuhkan perubahan. Ada enggak ya kemajuan yang tanpa perubahan? Kemajuan itu adalah progres itu hanya berubah. Jadi setiap kemajuan membutuhkan perubahan. Jadi tidak bisa kita mau maju tapi status quo. Aku mau diam di sini aja kok, tapi aku ingin berlari ke sana, enggak mungkin. Setiap kemajuan pasti harus ada perubahan. Dan setiap perubahan itu kita memasuki zona tidak nyaman. Kita meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kemapanan. Jadi tidak ada, saya ingin berlari keluar sana, tetapi saya tetap ingin duduk di sini. Nggak bisa. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman berani keluar dari zona nyaman? Itu saja. As simple as that. Are we ready to chart a new path? Jalan yang belum kita kenal, jalan yang belum pernah kita lewati, atau kita akan ya duduk di sini terus selamanya dan ditinggal oleh dunia yang berlari dengan sangat cepat. Perubahan yang terjadi sampai dikatakan dengan disrupsi. Itulah Kampus Merdeka. Saya ingin menambahkan beberapa ilustrasi. Pak Presiden berkali-kali beberapa tahun sejak kabinet pertama beliau selalu mengatakan, kita itu butuh data scientist, kita butuh ahli artificial intelligence, kita butuh ahli big data, kita butuh ahli machine learning. Kalau kita menggunakan pendekatan lama, oh kalau begitu kita buat prodi data science, ya itu baik. Tapi bisa dibayangkan, satu prodi data science, berapa sih angkatan pertama? Paling 50. Kalaupun resource-nya kuat sekali, 100 lah satu angkatan. 4 tahun baru kita hasilkan 100 orang data scientist. Machine learning, kita buat prodi machine learning. Ambil mahasiswa 50. 4 tahun kita baru menghasilkan 50 orang sarjana machine learning. Dengan Kampus Merdeka, itu semua kita bajak. Sekarang dalam waktu hanya 6 bulan kemarin, kita menghasilkan 60.000 data scientist, machine learning, Android programmers, deep learning, artificial intelligence, hanya dalam waktu 1 semester. Fully certified, recognized globally. Melalui kerjasama kita dengan Google, dengan Cisco, dengan Huawei, dengan AWS. Dan tidak sekedar knowledge, tidak sekedar pengetahuan. Mereka project based. Kelompok mahasiswa ada dari Jember, ada dari Surabaya, dari Jakarta, ada dari Medan, berkolaborasi dengan latar belakang beragam, menggunakan ilmunya, entah itu Android programming, untuk menyelesaikan problem konkret dari industri. Baik industri dari unicorn decathlon maupun dari mitra-mitra kita industri maupun juga dari pemerintah. Hasilnya luar biasa sekali. Dalam waktu 1 semester kita bisa menghasilkan 60.000 data scientist, dan dalam waktu pendek jumlah certified Android programmers di Indonesia sudah mendekati India. Inilah Kampus Merdeka. Kita tidak melakukan sesuatu dengan business as usual, dengan cara lama, kita buat terobosan, dan sekarang banyak negara mulai melirik apa yang kita lakukan. Kalau kemudian kita masih menahan dan tidak berani melepas anak-anak kita, melepas mereka terbang, kapan kita akan bisa melakukan lompatan? Jadi mungkin demikian, saya mohon betul pada teman-teman dosen sekalian, teman-teman Kaprodi, teman-teman dekan, Pak Rektor, dan seluruh jajaran UNEDS untuk menjadi agen-agen perubahan yang berani meninggalkan zona nyaman, berani memasuki dunia baru yang belum terpetakan, jalannya belum jelas. Ini ibaratnya itu berlari sambil pakai sepatu, sambil pakai baju gitu. Karena kalau tidak, kita harus mengatur dulu, aturan semuanya harus lengkap, kurikulum harus ditata dulu, peraturan-peraturan harus siap dulu. 5 tahun kita tidak akan bergerak kemana-mana. Jadi banyak kelemahan, banyak kekurangan, adik-adik sampai banyak yang membombardir Instagram saya, uang saku belum turun, sudah 3 bulan. Itulah memang bagian dari pembelajaran kita.
Kalau kita menunggu semuanya tertata, semuanya siap, kita tidak akan pernah bergerak. Kita belajar bersama-sama, jatuh bangun bersama-sama. Dengan jatuh bangun itu, insya Allah kita akan bisa berani melompat lebih jauh. Seorang anak bayi tidak akan pernah bisa berlari, tidak akan pernah bisa berjalan kalau dia takut jatuh. Karena kita jatuh, kita naik sepeda lah, belajar naik sepeda yang paling contoh, yang paling konkret. Belum akan bisa bersepeda dengan baik kalau belum jatuh. Itulah Kampus Merdeka yang sedang kita masuki. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita melakukan perbaikan terus-menerus untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ketertinggalan kita terlalu jauh. Kalau kita tidak berlari, tidak melompat, dan ada resiko jatuh, mari kita jatuh, tapi harus berani untuk bangun lagi, bangkit lagi, dan terus melakukan perbaikan. Terima kasih Pak WR dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Dirjen ya, singkat, padat, tapi langsung menjawab apa yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman dosen. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Bapak Dirjen kita ya. Setidaknya saya menggarisbawahi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dirjen yang pasti dosen tidak boleh irilah dengan mahasiswa, karena sejatinya justru dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini juga memerdekakan dosen. Ya, setidaknya meringankan tugas dosen dalam beban mengajar gitu ya. Karena banyak mahasiswa kita yang keluar, yang magang, yang bertukar dengan mahasiswa lain, kemudian juga mengenalkan dosen dengan mitra, ya terutama di luar negeri, dan yang penting juga dosen lebih fokus pada riset dan bisa apa istilahnya ya, ini mahasiswa sebagai tangan kanan dosen gitu. Nah kemudian yang paling saya suka ini setiap kemajuan, jadi quote dari Pak Dirjen ini, setiap kemajuan pasti membutuhkan perubahan, itu tidak bisa kita elak lagi, dan setiap perubahan kita harus meninggalkan zona nyaman. Nah ini yang harus betul-betul kita apa istilahnya ya, lalui gitu ya, karena kalau enggak kita akan terus tidak akan berubah lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dan yang lebih penting lagi, yang terakhir itu, mari kita jalan ya, dan bersama-sama, jangan takut jatuh. Ya, kalaupun jatuh, kita harus siap untuk bangun gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan ya Pak Dirjen ya. Oke, jadi ini ada dua ternyata Pak Dirjen. Sorry. Yang pertama dari teman dosen dari Fakultas Kedokteran ya. Meskipun kita tahu sebenarnya di Fakultas Kedokteran itu kan juga boleh, tapi di pertukaran pelajar aja Pak Dirjen ya. Nah pertanyaan beliau ini Pak Dr. Al-Munawir yang menanyakan gitu ya. Apakah bisa kami mengajukan program belajar merdeka dan menerima mahasiswa dari fakultas atau universitas lain, atau bahkan mengirim fakultasnya bukan hanya untuk bertukar gitu ya dengan mahasiswa lain, tetapi juga melakukan magang atau yang lain-lain lah di Indonesia atau bahkan luar negeri. Gitu Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Pada waktu tahun 2020 awal itu saya diskusi dengan Mas Menteri, dengan teman-teman, itu yang sangat firm dengan apa yang dilakukan kan teman-teman kedokteran. Jadi kami pokoknya tidak mengikuti program MBKM. Padahal kami sudah melihat ke depan itu, termasuk bidang kedokteran itu sangat-sangat terdisrupsi oleh teknologi 4.0 ini. Sekarang tadi saya memberikan ilustrasi tentang telemedicine, nanti telesurgery, nanti belum lagi big data analytics, robotics. Sekarang ini augmented reality untuk telesurgery itu sudah mulai banyak berkembang. Sehingga perkawinan antar keilmuan itu sangat-sangat nyata dibutuhkan oleh seluruh profesi, seluruh bidang keilmuan. Sehingga sebetulnya teman-teman kedokteran kalau mau membuka ruangnya bagi mahasiswa non kedokteran untuk ikut mengenali tentang permasalahan di bidang kedokteran, dan sebaliknya
melepas adik-adik mahasiswa sebagian dari waktunya untuk mendalami tentang artificial intelligence, tentang Internet of Things, itu insya Allah akan menyiapkan kompetensi yang lebih dahsyat dokter-dokter di masa depan yang akan bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat-sangat pesat terjadi saat ini. Jadi monggo kami persilahkan, meskipun sekarang ini bagi teman-teman di bidang kesehatan itu tidak secara spesifik diberikan hak untuk belajar 3 semester di luar prodi, tapi boleh, yang tidak dilarang, tidak ada larangan bagi adik-adik mahasiswa di bidang kesehatan untuk mengikuti program MBKM, dan itu sudah terjadi. Selama pandemi ini puluhan ribu adik-adik mahasiswa bidang kedokteran yang ikut aktif di dalam MBKM, meskipun tidak 20 SKS, banyak sekali yang menjadi relawan, baik mulai dari membantu untuk tracing, tracking, komunikasi dan edukasi publik, sampai vaksinasi dan sebagainya. Juga pengembangan alat-alat kesehatan. Selama masa pandemi ini luar biasa sekali alat-alat kesehatan yang dihasilkan dari kampus-kampus kita, dan itu selalu perkawinan antara FK dengan teknik, dengan MIPA dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat boleh dan sangat kita anjurkan, kita dorong. Problem-problem stunting, problem-problem kurang gizi, problem-problem kesehatan masyarakat untuk lebih promotif, health promosi, preventif, itu sangat-sangat membutuhkan kebersamaan antara teman-teman adik-adik dari Fakultas Kedokteran dengan keilmuan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Begitu Pak Dr. Al-Munawir ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah bagi adik-adik mahasiswa kita di Fakultas Kedokteran maupun di rumpun kesehatan lainnya untuk mengikuti program MBKM ini, dan ini sekaligus juga kami melaporkan pada Pak Dirjen. Sebenarnya di UNED ini teman-teman adik-adik mahasiswa dari rumpun kesehatan juga ada ikut kampus mengajar, ada yang kemarin juga pejuang muda juga ada. Alhamdulillah kami selalu sekarang yang kampus mengajar itu dengan gelombang 1-2 ada sekitar 750-an yang ikut kampus mengajar. Kemudian yang terakhir pejuang muda itu, dan kami sudah memberangkatkan, kami antar 3 base kemarin pas Sumpah Pemuda itu 279 tadi, dan insya Allah kami selalu support program dari Ristek Dikti gitu. Nah, dari kami sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, khusus untuk adik-adik terutama saat ini yang lagi marak COVID gitu. Jadi kami menerjunkan mahasiswa sebagai relawan COVID, Pak Dirjen, dan itu kita konversi ke KKN. Itu luar biasa peminatnya dari mahasiswa kita gitu ya. Nah itu Pak Dirjen. Satu lagi pertanyaan nggak apa-apa Pak Dirjen ya, ini sebenarnya sangat teknis gitu, tapi biar teman-teman puas gitu. Kalau biasanya kalau kami yang menjawab, ini Pak Dirjen kurang mantap gitu ya. Nah ini Pak Dirjen sendiri yang menjawab gitu ya. Jadi ini pertanyaannya dari Ibu Seni, beliau ini koordinator prodi ya di PAUD ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan konversi kurikulum? Jika mengacu pada ketercapaian CPL, MBKM mudah dilaksanakan. Tetapi jika masih harus melakukan konversi kurikulum, seringkali terhambat dengan kesesuaian kegiatan MBKM dengan kurikulum prodi. Ya, bisakah jika pada program MBKM ini, mahasiswa yang lulus MBKM mengunggah program atau mata kuliah PMM yang mereka tempuh? Prodi tinggal memvalidasi sehingga program dan nilai MBKM lah yang tercantum di KHS dan transkrip nilai mahasiswa. Alur demikian memudahkan prodi dan meringankan beban administrasi, dan transkrip mahasiswa benar-benar mencerminkan pengayaan kompetensi mereka masing-masing. Terima kasih, itu Pak Dirjen. Ya, betul sekali Bu. Jadi itu yang kita harapkan sebetulnya. Jadi ada, sejak awal saya selalu mengatakan ada 2 model di dalam mengakui kegiatan MBKM oleh mahasiswa. Yang satu adalah free format, free form, yang kedua adalah structured. Yang free format itu ya tinggal kita akui aja apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa kompetensi yang dia peroleh selama mengikuti program tersebut,
apa capaian-capaian yang diperoleh untuk program tersebut, kemudian itu masuk dalam transkrip. Tidak ada ekivalensi ini dengan ini, tidak perlu. Ya. Yang kedua yang structure. Ini ketika itu didesain bersama-sama, misalnya UNED bekerjasama dengan katakanlah Caron Pokpan untuk satu magang di industri pakan ternak. Kita bisa memetakan nanti selama dia praktek di industri pakan ternak itu apa yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Oh, tentang analisa gizi, oh tentang proses heat transfer dan sebagainya. Yang itu ada di mata kuliah kita. Silakan dipetakan, anak-anak bisa tidak mengambil mata kuliah ini dengan mengikuti program itu. Itu silakan, tapi itu sangat individual. Nanti setiap program studi dengan mitranya itu kita dorong juga. Dan baik juga sebagai bagian dari MBKM, tapi tidak harus seperti itu. Itu justru itu pilihan yang ya nomor sekian lah. Bagus dilakukan, tapi tidak harus. Yang lebih kita dorong adalah tadi blok aja. Blok udah pokoknya di 20 SKS atau 10 SKS atau 18 SKS terserah sesuai dengan programnya. Masuk. Ini nanti kompetensinya apa, pengalamannya apa, sertifikatnya apa kalau itu bersertifikat. Kemudian mata kuliah apa yang tidak diambil oleh mahasiswa tinggal dicoret sendiri oleh mahasiswa, mata kuliah pilihan. Sehingga kalau mau merevisi kurikulum itu paling simpel ya sudah pilihannya diperbanyak, wajibnya diturunkan ke bawah. Itu saja. Sangat-sangat simpel. Jadi yang mudah jangan dipersulit, yang sulit kita buat mudah. Itu prinsipnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dirjen. Ya begitu ya Bu Seni, ya sebenarnya itu juga sudah kami lakukan Prof gitu ya. Jadi kami atas permintaan dari prodi-prodi terutama dari program kementerian seperti kampus mengajar, kemudian pejuang muda tadi itu sebenarnya kan RPS dari panitia itu sudah ada sebenarnya gitu. Akhirnya kami menginisiasi untuk mengkonversi kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam mata kuliah yang setara dengan 20 SKS sebagai template dulu. Tetapi tetap prodi diberi istilahnya kebebasan untuk mengkonversi karena setiap prodi di lapangan pasti beda-beda kan yang dikerjakan oleh mahasiswanya untuk mengkonversi ke mata kuliah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi ingin saya garis bawahi jadi tidak harus dikonversi ke mata kuliah. Ke mata kuliah kan? Pokoknya tinggal blok apa yang diikuti oleh mahasiswa, dia mendapatkan 20 SKS atas kegiatan tersebut, yang capaiannya adalah ABCDE, atau capaian pembelajarannya adalah ABCDE, atau kompetensinya adalah ABCDE, atau pengalamannya adalah ABCDE, silakan. Oke. Kemudian nanti bagaimana dengan mata kuliah yang tidak diambil? Ya sudah, itu memang mata kuliah yang tidak diambil, dicoret. Nah ini sebaiknya mata kuliah pilihan, jangan kemudian mata kuliah wajib ditinggalkan. Tapi ke depan revisi kurikulumnya ya tadi mata kuliah semester 5 ke atas itu dominan pilihan gitu. Sehingga mahasiswa punya menu yang lengkap. Ada reorientasi mata kuliah ya. Kemudian juga ini Pak Dirjen kaitannya dengan pertanyaan ada beberapa permintaan dari Pak Prodi. Meskipun sudah kami jawab karena dengan PD Dikti juga nggak complies gitu ya. Bisakah misalnya langsung magang, itu langsung 20 SKS gitu? Sudah kami jawab tidak mungkin gitu ya, karena blok yang tadi yang 20 SKS itu langsung kita tuangkan dalam satu mata kuliah, misalnya studi independen gitu. Gampangannya begitu gitu, meskipun sudah kami jawab sih gitu ya. Di PD Dikti kan juga dibatasi 6 SKS Pak Dirjen. Sekarang enggak, jadi sekarang bisa di blok 20 SKS, magang 20 SKS, sudah jadi harusnya semester ini sudah bisa. Baik. Harusnya alhamdulillah saya cek ke ini baru ini Mas Pranova PD Dikti bisa begitu. Jadi blok SKS yang secara nasional kan bahkan sudah di Kepmenkan ya, di Kepmenkan untuk program-program ini 20 SKS. Ini 18 SKS. Yang dirancang sendiri oleh perguruan tinggi, silakan nanti dimasukkan ke PD Dikti. Ini ada program magang bersama UNED dengan beberapa perusahaan. Oke, baik blokan itu bisa. Ya, ini konfirmasi aja Pak Dirjen, apa yang keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74P 2021 itu Pak Dirjen ya, terkait dengan pengakuan satuan kredit semester pembelajaran. Oke, baik, program Kampus Merdeka ya. Baik,
Makasih Pak Dirjen. Mohon maaf ya, menambahkan informasi ini masih ya setengah RHS, jadi tapi ini akan kita dorong di semester depan. Dari 8 IKU itu yang salah satunya adalah profesional masuk ke kampus. Ya. Jadi kita akan dorong itu di semester depan dan dorong teman-teman keluar dari kampus. Jadi ini untuk tadi perkawinan silang antara kampus dengan kampus kehidupan akan kita akselerasi betul di semester depan. Wah, ini kita sudah harus siap-siap ini. Terima kasih Pak Dirjen. Kita kasih plus lagi buat Pak Dirjen kita. Demikian kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Dikti-Ristek ya, Prof. Nizam. Sekali lagi terima kasih Prof. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ke Jember Prof. Insya Allah lain waktu kita ini lagi di sini sharing lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.